kalian yang perempuan yang suaminya meninggal atau pisah atau meninggal, terutama yang meninggal, maka kalian itu kalau diminta oleh lelaki, kamu lihat dia baik, terima. Ini kelemahannya wanita. Apa alasannya? Saya nggak mau menikah, saya takut nggak ketemu sama suami saya yang pertama. Bodoh. Perempuan itu punya keistimewaan. Jika ada seorang wanita sholat jamaah dan juga sholat yang disunahkan berjamaah, itu afdolnya dilakukan di masjid daripada di rumah. Semua sholat yang disunahkan berjamaah itu afdolnya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Perempuan apakah boleh sholat jamaah di masjid? Ini ada cerita menarik. Perempuan kalau punya setrum tinggi, ngelihat orang kesetrum, maka perempuan kayak gini sholatnya di rumah. Kecuali kalau perempuan yang amma binisbalil ilil ajaiz wallawati la yundar ilaihinna fayusan lahunna al-khuruj. Tapi kalau ada perempuan yang al-ajaiz, yang cantik dulunya, itu namanya ajuz. Jadi orang tua itu adalah orang yang cantik dulunya. Sekarang enggak, dulu ajais orang tua sudah perot-perot giginya pasangan, ini kayak gini nih, suruh ke masjid orang kayak gini sudah. Paham ya? Artinya perempuan yang sudah mata ini ngelihat ini kayak ngelihat sudah, kayak ngelihat kambing lewat sudah, nggak ada setrum sama sekali, itu seret suruh ke masjid semua yang kayak gitu-gitu. Dulu ada perempuan namanya adalah Atikah. Atikah ini seorang perempuan yang cantik, soleha, dan juga rajin. Atikah ini pernah dinikahi oleh 3 orang lelaki. Namanya adalah Atikah binti Zaid. Atikah putrinya Zaid. Siapa yang pernah menikahi? Yang pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Dinikahi, ketika dinikahi Abdullah ini ikut perang, kena tombak, luka, nyampe berapa hari di rumah, dirawat sama Atikah ini, kemudian meninggal. Iddah selesai, didatangi oleh Sayyidina Umar, diminta sama Sayyidina Umar. Ketika diminta oleh Sayyidina Umar, nggak mau dia, masih ingat dengan si dia, ingat dengan suaminya yang pertama. Mohon Sayyidina Umar mau dengan Sayyidina Umar. Dinikah oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar terbunuh. Kalau nggak salah dibunuh oleh siapa, Al-Majusi itu, Lu apa siapa namanya itu, Al-Majusi, dibunuh. Ketika dibunuh, sedih Atikah ini karena perempuan soleha, buatkan bait syair tentang suaminya sebagaimana dulu buatkan. Iddahnya selesai besok, hari ini maghrib habis, ada yang ngetok pintu, tok, diketok pintu. Siapa? Datang seorang lelaki yang namanya Zubair bin Awam. Iddah selesai, orang laki satunya masuk lagi, nggak mau, dipaksa, mau akhirnya. Jadi perempuan itu kalau nggak mau, paksa, mau dia. Paham ya? Nah, ketika dinikahi oleh Zubair bin Awam, ikut perang, terbunuh di medan perang, iddah selesai, datang lagi. Siapakah dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib maju, diminta sama Sayyidina Ali. Kata si Atikah, Ali, aku bukan nggak mau dengan kamu. Kamu itu adalah keponakannya, sepupunya Rasulullah, Ibn Am Rasulillah, anaknya pamannya Rasulullah.
Aku bukan nggak mau Ali, inilah adhanna bika ya ibni Rasulillah anil qatl. Tapi aku takut, wahai Ali, kalau kamu menikah dengan aku, takutnya kamu juga mati syahid. Karena aku lihat semua buku suamiku yang menikah dengan aku harus tewas di dalam syahadah. Sehingga Sayyidina Ali sering mengulang-ulang kalimat man ahabba syahada al-hadira falyatazawwaj Atikah. Siapa orang yang pengen mati syahid, menikahlah dengan Atikah. Ta'bid mati. Ada cerita ini dari Atikah, ini ada aja cerita. Atikah ini dulu suka Atikah ini orang yang cantik, orang yang soleha. Ini pelajaran bukan buat kalian wahai para janda. Ini pelajaran buat janda-janda, jandahe yang tidak mau isirihi karena ingat dengan tukang jahe. Jadi kalau ada perempuan, ya dengarkan, kalian yang perempuan yang suaminya meninggal atau pisah atau meninggal, terutama yang meninggal, maka kalian itu kalau diminta oleh lelaki, kamu lihat dia baik, terima. Ini kelemahannya wanita. Apa alasannya? Saya nggak mau menikah, saya takut nggak ketemu sama suami saya yang pertama. Bodoh. Berarti kamu memahami agama dari katanya dan katanya. Perempuan itu punya keistimewaan. Jika ada seorang wanita suaminya yang soleh meninggal, kemudian ada orang soleh lagi menikah dengan dia, meninggal lagi, menikah sampai 4 atau 5 kali, nanti di surga Allah akan menawarkan kepada si wanita, wahai wanita, mana suami kamu yang kamu pilih? Orang bilang, loh kalau saya nanti suami saya 5, gimana saya? Oh, utakmu gak waras. Jadi si perempuan ini nanti akan ditawarkan oleh Allah kepada si perempuan, siapa yang kamu pilih? Paham ya? Jadi dia yang milih. Jadi perempuan itu harusnya, bahkan ada seorang perempuan itu terkadang dia ini gak mau menikah. Tujuannya apa? Supaya dia ini ketemu dengan suaminya yang sudah meninggal, tapi di satu sisi dia WA-an sama orang laki, dia sampai selingkuh dengan orang laki. Ini penyebab terkuat diharamkannya kamu bertemu dengan suami kamu yang awal, bukan dengan menikah. Karena kamu menodai, menikah tidak menodai. Ini lihat, seorang wanita namanya Atikah binti Zaid dinikahi oleh 3 orang lelaki. Paham ya? Nah, dulu Atikah ini ada sebagian riwayat ini kejadian di waktu suaminya namanya Zubair bin Awam. Ada yang mengatakan suaminya adalah Umar bin Khattab. Atikah ini orang yang rajin sholat jamaah di masjid. Ketika suaminya Sayyidina Umar atau Zubair bin Awam, ada sebagian riwayat mengatakan Umar bin Khattab, ada yang sebagian mengatakan Zubair bin Awam. Falhasil, ketika itu Atikah ini ketika menikah, anggaplah Sayyidina Umar, katanya, Atikah, kamu jangan sholat di masjid lagi, kamu cantik, takut kata si Atikah, jangan ngelalang aku yang sudah biasa dari zaman Rasulullah aku lakukan. Seperti itu. Kata si suaminya, iya tidak apa-apa kalau gini, takut dipisahkan, ini cantik orangnya ini. Ya? Akhirnya apa? Akhirnya si Atikah ini sholat berjamaah. Sayyidina Umar cerdas. Ya apa caranya Atikah supaya tidak sholat lagi di masjid? Takut eman ke istrinya. Akhirnya ketika dulu kan nggak ada lampu, ketika Atikah pulang dari masjid, nggak taunya suaminya ini Sayyidina Umar diam-diam dari belakangnya Atikah ini apa? Monteng apa namanya? Apa namanya? Hah? Ya, dia belakang lah, bagian belakang itu dipegang sama suaminya, dipegang, set, langsung lari. Si Atikah, astagfirullah, langsung pulang. Ketika nyampe rumah, besoknya nggak sholat jamaah. Kemudian ditanya, Atikah, kenapa kamu nggak sholat lagi kamu di luar?
kunna nahrud ayyamun nasun nas. Aku dulu di zaman Rasulullah sholat di masjid itu manusianya seperti manusia. Sekarang nggak punya akhlak, nggak punya akhlak manusianya. Nggak usah, sudah nggak usah sholat di masjid, sholat di sini. Suaminya ketawa. Padahal apa? Itu akal-akalan dari suaminya. Artinya supaya ngakali ini juga ini ilmu. Jadi menghadapi perempuan itu harus pelan-pelan. Oh, kamu perempuan haram, kata si perempuan, kok punya suami Abu Jahal aku ini gitu. Kan seperti itu. Hati-hati ya, menikah itu jangan suka nakut-nakuti perempuan.